Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala diniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasilil hadimar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال: مسألة ماذا يترتب أحكام تقسيم لحوم الأضحية. Pada pembahasan terakhir kita sampaikan tentang hukum membagikan daging kurban. Kita sampaikan juga bahwasanya daging kurban itu terbagi dua, ada kurban nadar, ada kurban sunnah atau kurban al-mutatawwi' biha. Kalau kurban nadar seluruh dagingnya itu harus disedekahkan kepada fakir miskin. Adapun kurban sunnah maka disunnahkan, kalau ngikutin sunnahnya kita yang berkurban mengambil sepertiganya, lebih bagus lagi cuman sesuap, anggap sepertiga. Kemudian 2/3-nya itu dibagikan. Maka sepertiga buat yang motong, maksudnya yang berkurban, sepertiga lagi fakir miskin, sepertiga lagi dibagi rata kepada masyarakat. Sunnahnya begitu. Jadi kalau kita motong korban 1 ekor, sepertiga kita ambil, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga lagi dibagi untuk masyarakat, dibagi rata. Bagusnya begitu. Sekarang nggak diterapin begitu, sah nggak? Sah. Si yang berkorban ngambil sepertiga, sisanya data dulu fakir miskin yang ada di situ. Siapa fakir miskin di situ? Fulan. Datanya sudah ada. Kasihlah mereka lebih daripada yang dibagi ke masyarakat. Dibagi ke masyarakat mungkin sarang sekilo, mereka kita kasih sarang 3 kilo, 4 kilo tergantung jumlah ada daging yang ada ya. Sehingga fakir miskin itu memiliki lebih daripada orang yang dibagi rata. Kalau nggak bisa dibagi sepertiga tadi, nah itu baru benar. Nih kadang fakir miskin juga dapat sama rata dengan orang yang kaya. Sekilo semua. Yang fakir di sini sekilo, kasihan. Mereka harus dikasih lebih karena mereka orang yang mungkin bisa dikatakan jarang makan daging. Orang keadaan ekonomi nggak memungkinkan beli daging, sehingga ketika masuk lebaran haji mereka senang dengan harapan dapat daging banyak daging korban, sehingga mereka bisa ikut menikmati daging korban. Makanya mereka diutamakan fakir miskin. Ini kita dibahas pada pertemuan terakhir. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Mas'alatun ma syurut al-miqdar al-mu'ta lil fuqara fil udhiyah al-mutatawwi'ah. Nah, di sini dikatakan ma syurut, apa syarat dan kadar jumlah dikasih kepada fakir miskin dari binatang korban. Begini kata ulama, yajibu tasadduq bi syai'in min lahmil udhiyah al-mutatawwa' biha.
Jadi kata ulama, wajib sebagian daging kurban itu diberikan atau disedekahkan. Sebagian itu kan nggak ada jumlah. Mau 4, 3, 5 kantong dikasih, sisanya dia ngambil masih sah. Cuman nggak bagus. Ngasih 5 kantong ke masyarakat, sisanya deh dibawa pulang, itu mah kelewatan ya. Yang bagusnya tadi sepertiga. Cuman yang wajib itu ya minimal ada sebagian daging dikasih ke fakir miskin. Sisanya mau diambil masih sah. Cuman bagusnya nggak begitu. Bagusnya cukup mengambil sepertiga. Wa syurut al-miqdar alladhi yu'ta lil fuqara wal masakin. Adapun syarat daging yang diberikan kepada fakir miskin, syaratnya ada kurang lebih 4. Ini buat fakir miskin ya. Ketika kita berkorban kan sebagian daging dikasih fakir miskin. Apa syaratnya? Ada 4. Yang pertama, an yakuna lahman. Yang pertama, harus yang diberikan ke fakir miskin itu berupa daging. Bukan tulang-tulang. Bukan rusuk doang dikasih. Atau apa namanya itu? Selain daging apa namanya? Babat. Itu nggak benar. Kasih ke fakir miskin itu daging murni. Jangan kasih daging sedikit, sisanya tulang-tulangan nih. Lo bikin sop juga enak. Emang enak sih. Cuman kan lo makan daging banyak, mereka gak makan daging. Kasih ke fakir miskin syarat pertama apa? An yakuna lahman. Itu apa? Syarat pertama harus daging. Kemudian yang kedua, an yakuna nayyan. Harus diberikan dalam keadaan mentah. Sehingga si fakir miskin terserah mau dimasak jadi gulai kayak, mau dimasak jadi rendang kayak, terserah dia udah. Dia ngatur tentang bagaimana mau dimasak, jangan dikasih sudah matang. Takutnya ketika kita kasih matang juga kalau didoyan tuh sayur. Kalau kagak kan jadi mubazir. Kan setiap orang seleranya ada berbeda-beda. Biar dia masak sesuai dengan selera dia. Makanya syarat kedua diberikan dalam keadaan mentah. Syarat yang ketiga, an yakuna tariyan, harus daging yang fresh. Fala yujza an yakuna muqaddad huwa al-lahm al-mujaffaf. Tidak cukup memberikan daging yang dikeringkan. Daging kurban tapi dikeringin. Tahu kan dikeringin ya? Kan ada beberapa daging bisa dikeringin tuh biar awet. Zaman dulu kan kalau nggak ada freezer, daging supaya awet tuh dikeringin. Ya, sehingga berminggu-minggu masih bisa dikonsumsi, dimakan ya. Jadi nggak cukup diberikan sebagai daging yang dikeringkan. Wala yujzal mujammad, dan juga yang dibekukan nggak sah. Jadi kasih fakir miskin tuh yang fresh, bukan beku, bukan dikeringkan. Yang dikeringkan dan beku kagak sah dikasih ke fakir miskin. Jadi murni harus apa? Fresh. Tuh fakir miskin kan senang nerimanya. Daging masih hangat lagi. Baru dipotong kambingnya kan atau sapinya kan girang dia. Daging kalau masih fresh itu dimasak juga beda rasanya. Kayak ikan aja. Kalau habis begitu dipancing langsung apa? Dimasak lah beda rasanya. Mau dimasuk kulkas atau freezer ya beda. Maka dikasih yang masih fresh. Disebutnya tarian. Kalau bahasa Arabnya tarian atau fresh. Yang keempat, an yakun al-mu'ta faqiran atau miskinan musliman. Syarat yang keempat yaitu yang diberikan daging tersebut harus fakir atau miskin. Fakir miskin itu orang yang berbeda. Fakir beda, miskin beda. Fakir keadaannya lebih sulit daripada miskin ya. Yang diberikan kepada fakir atau miskin muslim. Syaratnya muslim. Ini daging yang wajib dikeluarkan walaupun sedikit. Itu motong kurban. Lu mau ambil semua silahkan, tapi harus sebagian apa? Kasih ke fakir miskin. Berapa banyak terserah Allah. Lu mau kasih 3 kilo aja, sisa gue mau pulang, sah. Cuma kelewatan juga tuh orang sombong juga ya. Kasih 3 kilo sisa ya, dibawa pulang. Emang secara hukum kurban sah. Cuman sebaiknya nggak begitu. Sebaiknya sepertiga buat dia,
sepertiga buat fakir miskin, sepertiga dibagi buat masyarakat, termasuk orang kaya juga boleh dikasih. Cuman kalau mengikuti yang wajib, orangnya pelit, mengambil semuanya. Minimal ada sebagian diberikan ke fakir miskin, walaupun hanya sekedarnya. Nah, yang sekedarnya ini syaratnya ada 4. Harus dagingnya murni, harus dagingnya mentah, harus dagingnya fresh, harus yang diberikan fakir miskin yang muslim. Tuh syarat itu. Yang bahasanya apa? Untuk menjadi sebab kurban kita itu sah. Minimal ada daging yang dikasih ke fakir miskin. Berapa banyak terserah lo. Mau beri dikit juga nggak apa-apa. Cuman syaratnya 4 tadi. Yang menerima fakir miskin dan dagingnya murni, nggak ada campuran tulang dan lainnya, dan dagingnya masih mentah dan dagingnya masih fresh. Syaratnya begitu kalau emang mau diambil dagingnya semua. Ada sebagian diberikan ke fakir miskin. Apakah daging yang diberikan ke fakir miskin harus daging dari kurbannya? Kita potong. Gue mau bawa semua ke rumah. Cuman supaya sah gue punya kurban, gue kasih fakir miskin. Tapi bukan dari daging ini, gue beli dari pasar. Gue beli daging yang dari pasar, gue kasih fakir miskin. Boleh gak? Boleh kata ulama. Yang penting dagingnya tadi syaratnya fresh, kemudian daging murni, kemudian apa? Dikasih mentah. Nggak harus dari kurbannya, nggak harus. Dipikirkan kurbannya bagus nih, yang kambingnya apa? Beda nih kambing, gue bawa semua ke rumah. Nah, untuk sah lo punya kurban harus diberikan sebagian, tapi sebagian itu gue beli aja. Yang untuk dikasih ke fakir miskin, beli di pasar. Daging kambing juga yang masih fresh dikasih ke fakir miskin. Sah nggak? Sah. Kenapa? Kata ulama begini, wala yuftaratu an yakuna al-lahmal mutasaddiq bihi minal udhiyah. Tidak syarat, tidak disyaratkan daging yang diberikan sebagai sedekah itu dari kurbannya, nggak syarat. Jadi kalaupun beli boleh untuk dikasih ke fakir miskin. Paham kan ya? Kalau nggak paham ulang. Paham ya? Kemudian masalah yang berikutnya, ma hukmu naqlul udhiyah an baladi tadhiyah. Apa hukum memindahkan kurban dari tempatnya, dari wilayahnya? Seperti sekarang nih, ada orang berkorban motong di sini, di musola apa namanya, Darussalam ya. Cuman dagingnya semua udah keluar, nggak ada yang dibagi di masyarakat sini. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Jadi syaratnya apa? Kata ulama gini, ini harus paham ya. Apa hukum daging kurban dipindahin ke tempat lain? Apa hukumnya? Kata ulama, al-mu'tamad tahrim naqlul udhiyah an balad tadhiyah. Jadi kata ulama, pendapat al-mu'tamad bahwasanya memindahkan daging kurban dari tempatnya itu haram kalau kurbannya apa? Kurban nadar. Saya ada orang yang bilang, saya nadar berkurban nanti di masjid ini. Nah, itu kurban harus dilaksanakan. Dan itu daging wajib dibagikan ke fakir miskin sekitar itu masjid. Nggak boleh dan dipindahin fakir miskin ke tempat lain. Nggak bisa. Semua dikasih di situ. Nah, ingat ya. Jadi kalau ada orang nadar untuk berkorban di suatu tempat, dagingnya harus diberikan ke fakir miskin di wilayah tersebut. Nggak boleh sebagian, gue minta sebagian kasih fakir miskin di rumah gue, sekitar rumah. Nggak bisa. Semua dibagi di situ. Itu kalau daging nadar. Kalau daging kurban sunnah, kata ulama begini, wal qadrul wajibu minal udhiyah al-mutatawwi' biha. Kalau kurban sunnah, yaitu yang dosa untuk dipindahkan dari tempat pemotongan, yaitu kadar yang wajib diberikan ke fakir miskin. Tadi kan kita bahas ke fakir miskin kalau ada orang pelit nih, mau ngasih fakir miskin bukan sepertiga, sekedarnya doang, boleh nggak? Sekedarnya doang, sisanya mudah bawa pulang, boleh nggak? Boleh, sah, cuman kan kelewatan aja, sunnahnya nggak begitu. Nah, kedar yang sekedar tadi itu yang buat fakir miskin, itu nggak boleh dipindahin dari tempat pemotongan. Itu harus murni ke fakir miskin di wilayah pemotongan.
Sisanya terserah, sepertiga mau dibawa sama dia, sepertiga mau dibagi ke keluarga daerah lain, boleh. Yang penting kadar yang wajib harus dikasih ke orang wilayah situ. Paham ya tuh? Anda ulang kalau nggak paham. Mindahin daging hewan korban dari tempat dia potong. Boleh apa kagak? Ada dua. Jika kurbannya nadar, nggak boleh dipindahin. Harus dibagi rata buat fakir miskin di daerah tersebut. Ada orang bilang, saya nadar untuk berkurban. Di mana? Di daerah fulan min fulan. Nanti gua taruh. Nah udah. Di situ tuh korban dipotong dan dibagi ke fakir miskin di wilayah situ. Dan dia nggak boleh ngambil karena nadar. Nadar itu murni buat fakir miskin. Sekarang dibilang enggak, gue mau motong, saya mau motong itu hewan kurban sunnah. Bukan hewan kurban wajib atau nadar. Boleh nggak saya pindahkan dagingnya? Boleh, dengan syarat. Syaratnya apa? Nah, sekedar buat fakir miskin tuh nggak boleh pindah. Harus dikasih dulu ke fakir miskin di wilayah tersebut. Sisanya terserah mau pindah kemana-mana tuh daging. Oke, yang syarat yang wajib apa? Diberikan ke fakir miskin di wilayah itu. Sisanya boleh dibagi ke tempat lain. Paham kan ya? Oke, kalau ente sekarang motong Darussalam nih. Ada orang mungkin nitip dari Jogja. Ya, Jogja kejauhan ya, udah busuk sampai sono. Anggap aja namanya di jantung, nitip kambing di sini. Nah, habis dipotong, dia minta dagingnya. Ya silahkan aja minta dagingnya. Cuman kadar yang wajib dikasih ke fakir miskin apa? Nggak boleh pindah, harus dibagi di sini. Bagusnya berapa? Sepertiga. Kalau nggak mau sepertiga, dia mengambil lebih banyak yang berkurban. Silakan. Minimal ada beberapa kilo dikasih ke fakir miskin di sini. Baru sisanya boleh keluar. Itu kalau kurban sunnah. Paham ya? Kalau kurban sunnah begitu. Nah, kemudian disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin begini. Yajuzu tawkil fi syira'il udhiyah wal aqiqah wa fi dhabhiha. Boleh mewakilkan orang lain untuk beli kurban atau beli akikah, bahkan untuk menyembelihnya. Boleh diwakilin. Anda nggak mau pusing, Anda kasih duit, tolong beliin hewan sunnah korban buat saya. Dan kita percaya penuh sama orang. Beliin yang seharga sekian-sekian. Dan ketika beli, ciri-ciri dikasih tahu yang harga sekian-sekian, beratnya sekian, ini bentuknya, ini fotonya persis dengan apa? Dengan kambingnya, ini kambingnya, fotonya kayak gini nih, nggak bakal berubah sama sekali. Boleh nggak wakilin orang lain? Apa harus dibeli sendiri? Enggak, boleh diwakilkan, nggak masalah. Kan banyak zaman sekarang begitu, main transfer aja. Tolong beliin kambing buat di musola Darussalam. Gue nggak bisa balik ke rumah, gue lagi repot. Bisa begitu, bisa, nggak masalah kok. Yang penting ciri-cirinya dan beratnya harus sesuai dengan permintaannya. Kalau bisa video call dan dia ngelihat langsung kambingnya, lebih baik lagi. Itu dibahas sama ulama-ulama ifta di Tarim. Ini masalah jual beli. Boleh gak jual beli online? Itu dibahas panjang lebar tuh. Di antaranya kata mereka begini. Kalau yang dibeli itu sesuai dengan kenyataannya, ciri-cirinya sesuai dengan kenyataannya, gambar dan nyatanya sama, sah. Harga korban juga sama ya. Kemudian masalah nanti aja tuh, masalah transfer dan terima barangnya itu ada pembahasan panjang tuh kalau masalah jual beli. Kemudian hal yajuz an yudahi ahadun an ghairihi. Boleh nggak kami ini berkurban atas nama orang lain yang hidup? Ente punya emak, ente mau berkurban atas nama emak, atau mau berkurban atas nama saudara. Mereka masih hidup, boleh nggak? Kata ulama, boleh, tapi dengan syarat diizinin. Kalau buat maknya dia enggak. Pak, saya beli kambingnya buat atas mama, boleh nggak? Oh iya, boleh, alhamdulillah dibeliin, sah. Ente beli buat saudara, nih gue beli kambing nih atas nama lo, gue mau potong nih, gimana? Gue nggak mau, nggak sah.
Jadi harus dengan izin dia. Kalau orang yang masih hidup. Wala yudhahi 'anil mayyit, dan enggak boleh kita berkorban untuk orang yang meninggal dunia illa idza awsa, kecuali dia sempat mewasiatkan. Nanti kalau gue mati, tolong kurban atas nama gue sapi ya. Tuh warisan gue tinggalin banyak tuh. Kurban deh sapi atas nama gue. Nah itu wasiat. Nah itu sah nggak kalau kayak gitu? Sah, karena dia diwasiat. Kalau nggak wasiat kagak boleh, nggak sah, bukan nggak boleh, nggak sah untuk motong kurban atas nama almarhum. Tapi kita pengen almarhum dapat pahala, ya udah niatin buat salah satu yang hidup. Itu udah kurban, udah atas nama bini ente, sama bini ente. Di sini udah potong atas nama bini ente, dan semoga pahala juga ada buat almarhum. Ya nggak apa-apa. Soal nyampe nggak sampai kan urusan Allah. Yang penting korbannya apa? Sah, karena atas nama orang yang masih hidup. Atas nama orang meninggal sah, asalkan dengan syarat apa? Diwasiatin. Kalau nggak ada wasiat nggak sah. Kalau nggak ada wasiat, jatuhnya itu adalah daging sedekah, bukan daging korban. Seperti zaman sekarang nih, perusahaan ngasih sapi ke masjid tertentu, tolong potong atas nama perusahaan mana bisa? Ini atas nama perusahaan dan perusahaan, kan nggak mungkin. Itu nggak sah itu untuk jadi korban, tapi sedekah sah. Makanya caranya adalah karyawannya harus pintar. Mereka nanya sama bosnya, bos ini kan atas nama perusahaan setiap tahun, gimana kalau digilir atas nama karyawan? Setiap tahun 7 orang. Nah itu lebih cakep. Yang 7 orang terima sah tuh. Jadi setiap tahun atas nama 7 orang, tapi yang bayarin apa? Perusahaan. Boleh begitu. Nah itu lebih cakep daripada ngasih tanpa diniatin. Itu jatuh apa? Sedekah aja, kayak kita motong kambing sapi di luar Idul Adha. Nah kemudian hal yajuzu bai'u syai'in minal udhiyah, apakah boleh menjual sebagian dari kurban? La yajuz, tidak boleh, nggak boleh menjual kurban, dan nggak boleh kurban itu dagingnya apa ya? Disia-siakan, maksudnya habis potong malah dibuang gitu aja, itu nggak boleh juga, itlafuhu. Dan nggak boleh memberikan upah si pemotong dari daging kurbannya ataupun kulitnya, nggak boleh. Jadi si pemotong ini biasanya kalau motong sapi 300.000 seandainya nih, duit cuma ada 250.000 bayar dia. Akhirnya kata si yang motong, ya udah lo nggak apa-apa bayar 200.000, 250.000, 50.000-nya apa? Kulit juga bawa. Itu kan sama aja bayar dia. Kekurangan dari kulit korban, boleh nggak? Nggak boleh. Wa yajuz i'ta' al-jazar an sabil sedekah, tapi boleh ngasih orang motong itu sebagai sedekah. Dia sudah motong, dikasih, dibayar kan? Udah motong, bayar 300.000. Pas mau pulang, Pak, ini bawa nih daging korban nih, hadiah. Boleh, hadiah. Bukan sebagai bayaran korban. Kalau tadi kan bayaran 2,5 kurang, harusnya 300. Ya udah, yang 50-nya apa? Gua ngambil palanya. Nah itu kan sama bayaran itu. Bayaran daripada kekurangan apa? Motong itu nggak boleh. Kalau sebagai hadiah boleh. Artinya bayar sudah dibayar, udah selesai nih dibayarnya. Akhirnya pas mau pulang dikasihlah hadiah daging korban. Itu boleh. Bukan sebagai bayaran. Nah, ingat itu ya. Sama juga dengan karya apa? Bukan karyawan, apa namanya? Panitia. Panitia nggak boleh dibayar pakai daging korban. Semua orang kasih sekilo, panitia 2 kilo. Kenapa? Karena mereka capek, jadi mereka upahnya 2 kilo. Ya dosa. Nggak boleh dikasih sebagai upah. Daging korban bukan buat upah. Daging korban harus dibagi sebagai sedekah ya. Sedekah korban. Kemudian maga yukrahu liman arada tadhiyah, apa saja yang dimakruhkan bagi orang yang ingin berkorban. Anda ingin berkorban, udah beli daging hewan korban, maka makruh bagi orang tersebut menggunting rambut atau menggunting kukunya sampai hewan korbannya disembelih ya. Bagi orang yang beli daging hewan korban, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Kapan potongnya? Nanti pas korbannya sudah
sembelih. Dosa nggak kalau dipotong juga? Nggak dosa, makruh. Nggak ada yang bilang dosa ya, makruh. Kenapa makruh? Sayang. Ketika hewan kurban yang disembelih, itu kan didapat pengampunan dosa. Dari pala sampai kaki dosanya berguguran. Cuman kalau rambut kukunya sudah dipotong duluan sebelum berkurban, yang udah kepisah dari badannya nggak dapat pengampunan. Sayang, makanya jangan dipotong dulu, biar nyatu dulu sama badan. Begitu korban dipotong, seluruh badan dapat pengampunan dosa. Makanya dikatakan makruh ya. Wa qala Malik wa Abu Hanifah, akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak makruh, nggak apa-apa. Kalau menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang mau kurban potong rambut maupun kuku tidak masalah, nggak makruh. Kata dua ulama tadi. Kemudian, idza nawa bisya al-udhiyah wal aqiqah hal yujza anhuma. Kalau ada orang berkurban tapi diniatkan sekaligus akikahan, boleh nggak? Jadi dikurban plus akikah, pakai hewan yang sama. Kata ulama begini, lau arada bisya al-wahida al-udhiyata wal aqiqata lam yakfi. Jika ada orang beli hewan kurban diniatkan buat kurban plus akikah, maka tidak boleh, tidak cukup. Jadi akikah ma akikah, kurban ma kurban, dua hal yang berbeda. Khilafan, tapi ada pendapat Imam Ramli alaihi rahmatullah. Imam Ramli bilang apa? La bisya al-madbuha al-udhiyah wal aqiqah hasala. Kata Imam Ramli begini, jika dia niat dengan kambing kurbannya, diniatkan kurban plus akikah, hasala, boleh dan didapat pahala dua-duanya. Ini menurut Imam Ramli. Boleh nggak pakai pendapat Imam Ramli? Begini kata ulama. Yang bagi lil mu'siri anil itsnin taqlid ma'tamadahul Imam Ramli. Jadi bagi orang yang susah ekonominya, buat kurban aja ngumpulin bertahun-tahun. Apalagi nanti buat akikah lagi, susah lagi dia. Sehingga dia harus ngumpulin duit dulu. Boleh nggak mengikuti Imam Ramli? Boleh, karena keadaannya susah. Jadi dibeli daging kurban, ada beli hewan kurban plus diniatin akikah. Bagi yang musir, arti musir apa? Yang berada, kalaupun ngumpulin duit, setahun depan juga masih bisa potong lagi. Nggak boleh dipakai, ini pendapat. Tetap korban ma korban, akikah ma akikah. Bagi yang mampu harus bedain dua-duanya. Bagi yang susah hidupnya, boleh pakai pendapat Imam Ramli. Yang tahu ekonomi kita sendiri. Ente punya gaji UMR, itu termasuk ente orang berada sebenarnya. Walaupun emang nggak bisa beli langsung, tapi untuk nabung apa? Tahun depan mau bisa motong. Nah itu artinya buat kurban dan akikah harus dibedain. Keadaan susah banget, sehari dapat 50.000 juga alhamdulillah deh. Itu juga sulit. Sehingga kalau mau beli buat akikah malah butuh waktu bertahun-tahun. Ya udah, beli kurban, niatin buat akikah juga. Boleh kata Imam Ramli. Jadi masalah ini masalah apa? Musir, masalah muyasir, maaf ya, masalah yang mudah, nggak usah dipersulit. Cuman bagi yang tidak mampu. Wallahu alam bisawab. Dikelar kita dari pembahasan kurban, itu inti-intinya. Insya Allah kalau kita pahami, insya Allah kita nggak akan salah. Ya seperti itu. Wallahu alam. Ada pertanyaan dipersilahkan. Fadlu. Ada masih ganjel mau ditanya? Tanya. Nggak ada. Fadlu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang menjadi persoalan adalah kita di masjid, bagi pengurus yang
Jadi menempuri saja gitu. Nah itu kurban si B, si C dan si D. Kan jadi karena daging itu sudah mengandung gitu, itu hukumnya apakah sudah cukup gitu ya dikatakan yang karena sudah melebihi gitu jadi bingung gitu. Itu nggak termasuk, nggak bisa termasuk yang sepertiga. Tapi untuk sahnya korban sah, walaupun kecampur pasti ada sebagian yang sampai ke fakir miskin kan begitu. Makanya sebaiknya gini, korban begitu dipotong, langsung tuh dari hewan yang dipotong langsung tuh dipisahin. Kalau nggak sampai sepertiga juga nggak apa-apa, pisahin 2 sampai 3 kilo dari itu daging, dari itu korbannya langsung dikantongin, langsung cari fakir miskin. Begitu setiap korban dipotong langsung ambil berapa kilo kasih ke fakir miskin, sisanya bagi rata. Bagusnya begitu. Biar benar-benar kita yakin bahwa hewan kurban kita sebagian ke fakir miskin, harusnya begitu. Oke, kembali lagi ke penelitian harus benar-benar jeli. Oke, kan semua pakai ilmu, kalau nggak pakai ilmu repot. Main cincang, bagi-bagi, udah anggap sah aja, udah yang penting udah kurban. Begitu juga zakat fitrah, kumpulin, kasih ke tetangga, yang nggak susah juga dikasih. Ini ajaran siapa? Zakat fitrah buat fakir miskin, buat 8 golongan yang mustahik. Begitu juga dengan kurban, walaupun sunnah, sebagiannya harus dikasih fakir miskin. Berapa banyak terserah. Bagusnya sepertiga, nggak sampai ya udah berapa kilo. Sisanya baru boleh dibagi rata. Nah itu harus dipikirkan baik-baik. Takutnya nggak tepat sasaran daging kurban daging kurban kita. Nah itu harus benar-benar dipikirin tuh. Emang sedikit nggak ruwet sebenarnya kalau semua direncanakan dari jauh-jauh hari. Data fakir miskin ada, ketahuan orangnya, jumlahnya berapa, begitu dipotong kurban, setiap dipotong lagi disayat-sayat daging pisah dulu. Ini buat fakir miskin. Yang ada sisa baru bagi rata. Itu bisa begitu. Kalau diatur memang bisa, nggak ada yang ruwet ya. Semua gampang. Cuman kadang-kadang orang pengen nyari cepet. Motong cucang bagi. Susah daging, masuk rumah aja. Mentang-mentang dia penelitian juga. Kulkasnya sampai meledak. Mentang-mentang ketua penitia ya nggak bisa begitu juga ya. Harus diatur dengan sebaik-baiknya. Itu bagus pertanyaannya. Betul, ada lagi bertanya. Betul. Sebenarnya gini, itu udah jelas itu niatnya pasti bayaran, nggak mungkin hadiah. Kenapa? Lo capek, lo dikasih sekian deh, karena lo capek ngurusin. Itu aja udah kelihatan kok. Itu udah kelihatan, udah pasti mau nggak mau dibilang bayaran itu kok, walaupun pakai istilah hadiah. Makanya alangkah baiknya begini, mereka diberikan rata seperti masyarakat yang diberikan, kecuali ini penelitian fakir miskin ya, dia boleh dikasih banyak. Dikasih 2 sampai 3 kilo boleh, karena dia fakir miskin. Kalau dia orang mampu, ya dia terima seperti masyarakat yang lain. Terus dia sebagai penitia gimana? Tadi Anda bilang siasatin dari uang yang diberikan untuk pemotongan. Jadi kalau yang kambing 150, yang ngomong sama orang ini 150 buat potong. Itu boleh tambahin dikit, berapa? Terserah seikhlasnya. Buat apa? Buat penitia ngopi. Nanti penitia itu dapat daging plus dapat apa? Dapat bayaran dari yang ditambahin tadi dari uang apa? Uang motong. Itu masih penting begitu. Pasti penitia juga senang dapat daging plus dapat duit. Walaupun sarang gocap juga senang banget. Dikasih sarang 100 lebih senang lagi. Kan seperti itu. Jangan sampai kita siasatin kasih daging 2 kilo. Kan capek sebagai penitia. Nah, kan masih ada bahasa gitu kan. Kan capek sebagai penitia. Itu kan namanya bayaran. Ngebayar tenaganya pakai dilebihin dagingnya. Nah itu yang kita khawatirin. Mau niat kita bahasa apapun pasti sebenarnya tujuannya ke situ. Makanya bagusnya begitu, dikasih daging rata tapi dikasih apa? Upah dari uang yang dilebihin dari apa? Uang pemotongan. Insya Allah seorang nggak bakal pelit, apalagi udah ngasih kambing, pasti dia kan berada.
ngasih uang 150.000 buat motong, bilang tambahin berapa, terserah seikhlasnya. Buat penitia yang mau ngopi, penitia yang ngopi kan terserah kan, buat ngopi ke, buat makan ke, mau dikasih mentahnya ke, yang penting kan judulnya buat apa? Penitia. Nah, insya Allah sih mereka ngelebihin kok, paham kok. Kalau bagaimanapun penitia capek, cincang kan capek itu. Mereka kalau potongnya belasan ekor, capek kan itu. Ikhlas mah ikhlas, cuman kan tetap manusiawi. Dia berharap ada apa? Ada upah, harapan dia. Kecuali yang motong bapaknya kali, yang motong bapaknya dia sebagai anak, minta upah, motong peleng tuh anak. Bapak lah motong, maksudnya pakai minta upah. Kalau masyarakat mah biasa. Capeknya mereka harus kita hargai. Dengan cara apa? Emang dikasih upah capeknya. Dari mana? Dari orang yang motong, mintain lebih buat penitia seikhlasnya, nggak usah dipatokin. Ini 150 kan buat motong, 150 lagi buat penitia, mencret dia. Mau nggak motong lagi di sini, sepi banget tahun depan nggak ada motong di situ. Harga buat motong sama harga buat penitia apa? Sama aja kata dia. Mendingan mau motong sendiri di rumah kata dia. Maka itulah seikhlasnya. Insya Allah sih, maka kalau dibilang seikhlasnya nggak mungkin ngasih 10.000. Malu lah ngasih kambing, nih seikhlasnya 10.000 nih. Tak mungkin, minimal mah 25 sampai 50 pasti ngasih. Insya Allah itu cukup buat apa? Dibagi-bagi ke panitia, seperti itu ya. Ada lagi terakhir, apa? Potongan itu potong juga langsung set kakinya itu bermasalah. Enggak, sah, cuman kurang beradab. Selama udah kepotong itu sudah halal udah ya. Soal dia masih gerak emang kurang beradab, sunnahnya didiemin dulu 10 sampai 15 menit. Begitu udah gerak lagi, kaki depannya pas dengkul, kaki depan si kambing atau si sapi pas dengkulnya itu dipukul pelan aja pakai tangan juga bisa, atau pakai pisau bagian sini nih, ini kan pisau nih bagian sini kita tek pukul. Jadi kalau biasa masih gerak tuh masih ada reaksi lagi, digerak lagi pas dengkul depannya. Kalau pas digituin kaki gerak, berarti udah nggak bakal gerak lagi, baru di seset ya. Sunnahnya begitu. Hormatilah hewan kurban juga. Mereka walaupun memang Allah ciptain halal buat kita makan, emang sebagai apa? Asupan gizi buat kita dari daging maupun susunya, tetap jaga apa? Adab. Itulah Islam ya, ngajarin adab. Memang banyak nih masih baru dipotong, goyang masih kenceng, udah sayat kaki lah minimal set. Apa ini? Biar cepat nggak gerak lagi. Dan diemin aja sampai nggak gerak sendiri. Repot amat, mau kemana sih? Mulus kamar mandi dulu sono. Tunggu sapi berhenti. Nah itu nggak baik juga ya. Tetap jaga adab. Nah, idza dzabhtum fahsinud dzabha, jika motong maka perbaikilah dan sempurnakan apa? Sembelihanmu. Artinya apa? Jaga adab-adabnya. Jangan sampai kita ini nyiksa hewan kurban. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatul Fatihah ya farijal hammi ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham fadlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana كل واستر لنا الأوراق وآمن روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان والمسلمين آمين يا رب
الاكتساب منا بالمصطفى بكل سبل صلى وسلم عليه وآله وصحبه عبادة في صحبه والحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.